Ilmu Administrasi Negara. Ini adalah tugas 1 dari pelajaran logika. Soal yang pertama yaitu term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Term ialah ungkapan pengertian dalam bentuk kata atau istilah. Istilah-istilah ini bisa dalam bahasa buatan sehari-hari. Menurut Dr. W. Puspoprojo, SHSS, BPH, LPH, term merupakan ide atau konsep yang dinyatakan dalam sebuah kata atau istilah untuk mengungkapkan suatu konsep. Berikut jenis-jenis term. Yang pertama ada term umum. Term ini menunjukkan kelompok tanpa kuantitas atau kualitas berlaku untuk umum. Contohnya tumbuhan, kendaraan, negara, hewan, dan manusia. Yang kedua ada term khusus. Term ini menunjukkan kepada satu benda atau perorangan dari suatu himpunan atau kelompok. Contohnya Gereja Katedral Jakarta, Ketua OSIS SMK Yapimda, Lurah Desa Sukamaju. Yang ketiga ada term abstrak. Term ini menunjukkan ide, konsep, atau sifat bukan benda fisik atau nyata. Contohnya kesetiaan, kebebasan, kejujuran, dan juga ketakwaan. Soal yang kedua yaitu jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy atau sesat pikir? Pengertian sesat pikir atau logical fallacy dalam istilah logika disebut logical fallacy adalah kesalahan dalam proses berpikir atau bernalar yang tampak logis di permukaan namun sebenarnya cacat secara logika. Penjelasan dan bentuk contoh sesat pikir ini yang pertama ada serangan terhadap pribadi. Menyerang karakter atau pribadi orang yang berargumen, bukan argumennya. Contohnya, kamu gak usah sok bicara soal disiplin, kamu sendiri aja sering datang telat. Padahal argumennya soal pentingnya disiplin, bukan tentang kebiasaannya. Yang kedua ini ada argumen keliru. Menganggap sesuatu itu benar hanya karena banyak orang yang mempercayainya. Contohnya, semua orang di media sosial pakai skincare ini. Berarti skincare ini pasti yang terbaik. Padahal belum tentu produk itu cocok untuk setiap individu. Yang ketiga ada sebab akibat palsu. Menganggap dua peristiwa yang terjadi berurutan sebagai sebab akibat tanpa bukti hubungan. Contohnya, saya memakai cincin ajaib ini dan hari berikutnya saya mendapatkan nilai UAS 100. Jadi, cincin itu yang membuat saya mendapatkan nilai bagus. Meskipun dua peristiwa terjadi berturut-turut, tidak ada bukti bahwa cincin tersebut adalah penyebab mendapatkan nilai bagus. Yang keempat ada dikotomi palsu. Menganggap hanya satu atau ada dua pilihan. Padahal mungkin ada alternatif lain. Contohnya, jika kamu tidak mendukung partai ini, berarti kamu tidak peduli dengan negara. Menyajikan dua pilihan mendukung partai tertentu atau dianggap tidak peduli dengan negara. Padahal ada banyak cara untuk peduli terhadap negara tanpa harus mendukung satu partai politik tertentu. Yang kelima ada berpikir berputar. Menyatakan sesuatu sebagai bukti dari dirinya sendiri. Contohnya yaitu kebijakan ini baik karena kebijakan ini sudah diterapkan sebelumnya dan berhasil. Kesimpulannya adalah kebijakan ini baik dan alasan untuk itu adalah bahwa kebijakan tersebut sudah diterapkan dan berhasil. Ini berputar kembali ke klaim awal tanpa alasan yang lebih mendalam atau bukti objektif.
Agar terhindar dari sesat pikir atau logika falasi, kita dapat melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, menguasai prinsip-prinsip logika dasar seperti silogisme, validitas argumen, dan kaidah berpikir kritis. Yang kedua, berpikir secara objektif dan rasional, hindari melibatkan perasaan emosi pada saat berargumen. Yang ketiga, membedakan antara fakta dan opini dengan tidak mencampur adukan data nyata dengan perasaan pribadi. Yang keempat, latihan menganalisis argumen dengan cara mengevaluasi argumen orang lain dengan logika formal. Yang kelima, hindari generalisasi berlebihan dan asumsi tanpa dasar.